Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada kali ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudrat dan iradatnya bahwasanya kita dipertemukan di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Sunnah wa Bid'ah, hadis yang ke-18. Al-hadis as-samin asyara, hadis yang ke-18. Rawa Ibnu Hibban fi sahihihi an Ibni Abbas qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni ra'aitu fi hadhil lailah Pima yaro an-naimu, sesungguhnya saya melihat di malam ini fima yaro an-naimu, di dalam perkara yang biasa suka dimimpikan. Yaro di sini yaro ya bimana mimpi, mimpi, an-naimu orang yang sedang tidur. Ka'anni usolli khalfa syajarah, jadi dia bermimpi dalam tidurnya seolah-olah dia itu sholat di belakang pohon. Kemudian aku melihat, ka'anni qara'tu sajdah, aku melihat seolah-olah saya membaca as-sajdah. Fara'aitu asyajarah ka'anha tasjudu bisujudi, kemudian aku melihat seolah-olah itu pohon tasjudu, dia sujud, bisujudi, dengan sujudku. Pasami tuha, kemudian aku mendengar bahasa pohon tersebut. Wahya takul, dia berkata, kata pohon, Allahumma ktubli biha indaka ajran waj'al hali indaka dakhran wada'anni biha wizran waqbilha minni kama taqabbaltaha min ibadika Daud. Itu bahasa pohon. Kata pohon, ya Allah, uktubli biha indak ajran, tulislah untukku biha, dengan sajdah tersebut, indaka, di sampingmu, ajron, pahala. Waj'al hali indaka dakhran, dan jadikanlah dengan sajdah tersebut li, untukku, indaka, di sisimu, dakhran, simpanan, amal simpanan. Wadu'anni biha wizran, wadu' dan simpanlah, anni biha, letakkanlah untukku, biha, dengan sajdah tersebut, wizron, sebagai pahala. Waqbilha minni kama taqabbaltaha, dan ambillah sajdah tersebut minni, dariku, kama taqabbaltaha, seperti engkau mengambilnya, min abdika, dari hambamu Daud, Nabi Daud alaihissalam. Jadi jelas seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW menceritakan mimpinya. Mimpinya dia sholat di belakang pohon, kemudian dia maca sajdah, kemudian dia melihat bahwa pohon tersebut bersujud, bisujudi, dengan sujudku, dan aku mendengar bahasa pohon tersebut, Allahumma ktubli biha indaka ajron waj'al hali indaka dakhran wadu'anni biha wizran waqbilha
minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, fara'aitu Rasulullah SAW qara'a as-sajdah. Saya melihat, kata Ibnu Abbas, saya melihat Rasulullah SAW membaca ayat sajdah. Dan aku mendengarnya wahwa sajidun, Rasul sujud. Yaqulu ma qala ar-rajul an kalami syajarah. Rasul sujud seperti apa yang diceritakan oleh seorang laki-laki tadi yang bermimpi dan menceritakan kepada Rasul SAW an kalami syajarah, dari bahasa pohon. Masya Allah ya rahmati. Ini jadi jelas saking pentingnya sujud tilawah. Saking pentingnya sujud tilawah. Ketika seseorang membaca ayat sajdah, di belakang pohon, kemudian pohon pun ikut sujud, dan Rasul membaca ayat sajdah, Rasul sujud, bacaannya Rasul seperti bacaan pohon tadi. Maka begitu kita mendengar ayat sajdah, hendaknya kita sujud. Masya Allah. Hendaknya kita sujud. Ini apa ini? Ini hadis takdir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun lewat mimpi, tapi ditetapkan oleh Rasul, itu adalah amalan yang harus kita kerjakan. Sunnah yang harus kita kerjakan. Seperti mana takdir Rasulullah SAW menjadi hujjah dalam hukum? Al-hadis at-tasi asyara, hadis yang ke-19, hadisul adan, ini hadis tentang azan. Wal iqamah, dan hadis tentang qomat. Ru'yan ro'aha Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbah, yang bermimpinya adalah Zaid bin Abdullah bin Abdul Rabbah. Zaid bin Abdul Rabbah. Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbah. Awalnya kan sahabat bermusyawarah. Kita umat Islam sudah banyak, kata sahabat. Cuman sayang kita belum punya penanda untuk berkumpulnya para sahabat di masjid sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Maka sebagai umat Islam harus punya jati diri. Harus punya panggilan yang khusus. Apa sih panggilan yang pantas untuk Islam supaya orang-orang berkumpul? Panggilan yang menandakan masuknya waktu sholat supaya orang berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat. Maka ada sahabat yang usulan, wah kalau begitu bikin saja lonceng. Ada yang usulan, tiup aja trompet. Ada usulan menyalakan api, tapi semuanya itu mentah. Kenapa? Lonceng sama dengan Nasrani, trompet sama dengan Yahudi, menyalakan api sama dengan Majusi, tidak boleh sama dengan mereka. Maka musyawarah tidak putus, akhirnya istikharah. Dengan hasil istikharah, mimpilah Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbah mimpi tentang kalimah azan yang sekarang. Wasyarat masyru'atan bi ikhrari Rasulullah, dan mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbah ini ditakdir, ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah kalimah yang hak, kalimah yang thayyib, kalimah yang bagus untuk menandakan masuknya waktu sholat. Bal sara min sya'airil Islam, bahkan itu adalah menjadi syariat dalam ajaran Islam. Wa haditsuha fi kutubis sunnah la nara da'yan li syuhratihi. Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu mendasar
Iqrar Rasulullah SAW, penetapan hukum yang ditetapkan oleh Rasul itu jadi hujjah dan jadi dasar hukum yang kuat. Al-hadis al-ishrun, hadis yang ke-20, qiraatu ayatil kursi indan naum lil hifdzi minasyaiton. Hadis yang ke-20 ini akan membahas tentang membaca ayat kursi ketika hendak tidur lil hifdzi minasyaiton. Tujuannya untuk apa? Menjaga dari godaan setan. Ra'aha wa rawaha Abu Hurairah, dan Abu Hurairah telah meriwayatkannya. Faqala lahu ar-rasul laqad sadaqaka wa huwa kadzub. Wal qissah masyhur bi sahih wa ghairihi bal waqa'at li aktsari min wahidin minas sahabah wa sarat sunnatan minas sunan. Ini adalah hadis tentang riwayat Imam Abu Hurairah tentang membaca ayat kursi sebelum tidur. Bahkan sahabat telah menjadikan bahwa membaca ayat kursi sebelum tidur itu adalah kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan para sahabat sebelum tidur mereka suka biasa membaca ayat kursi. Ini yang disebut dengan mandi ayat. Jadi itu membaca ayat, salah satunya membaca ayat kursi kemudian ditiupkan ke seluruh badan. Supaya apa? Lil hifdzi minasyaiton, dijaga oleh Allah dari godaan-godaan syaitan. Al-hadis al-wahid wal ishrun, hadis Lailatul Qadar, hadis tentang Lailatul Qadar. Wa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ura ru'yakum qad tawatta'tu faltamasuha fil ushr awakhir wahya fis sahih. Diperlihatkan ru'yakum, penglihatan kalian, qad tawatta'tu faltamasuha fil ushr awakhir, sungguh telah melangkah, faltamasuha dan mengenainya, fil ushr awakhir di 10 terakhir, wa fis sahih. Ini Lailatul Qadar itu biasanya adalah ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ura ru'yakum, diperlihatkan ru'yakum, pandangan kalian. Qad tawatta'tu faltamasuha bil ushril awakhir. Rasul sering menemukan Lailatul Qadar turun adalah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka begitu sigapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seolah-olah Rasul tidak kenal dengan Siti Aisyah di 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Begitu seriusnya, begitu penuh konsentrasi lahir dan batin Rasulullah SAW ibadah i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sudah tidak ada lagi canda tawa dengan Siti Aisyah. Kalau biasanya Rasul canda tawa dengan Siti Aisyah biasa, normal. Tapi menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasul begitu konsentrasi lahir batin, begitu sigap menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Tujuannya Rasul ingin memusatkan hati, pikiran, dan risaunya untuk ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Luar biasa, Masya Allah, ya Rahman ya Rahim. Sampai ingin memusatkannya, Rasul pun berujlah. Biasanya Rasul masjid rumah, tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasul tetap berdiam diri di masjid sampai lebaran. Masya Allah. Nikmat luar biasa. Kalau budaya tersebut itu sudah menjadi budaya di negara kita. 10 hari terakhir bulan Ramadan bukan ramai di mall, tapi malah ramai di masjid. Nikmat, Masya Allah. Bagaimana di Masjid Nabawi Madinah penuh orang i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Bagaimana di Masjidil Haram penuh orang i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya Allah, luar biasa. Sampai mereka berbondong-bondong untuk sedekah untuk para tamu-tamu Allah. Masya Allah, luar biasa. Beda dengan negara kita. 10 hari terakhir bulan Ramadan, masjid kosong. Pasar penuh. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan berkah pengajian Sinyal Islam Indonesia ini, kita terketuk untuk merubah sehingga 10 hari terakhir bulan Ramadan semua masjid penuh. Orang pada i'tikaf di masjid, luar biasa. Al-hadis as-sani wal ishrun, hadis yang ke-22. An Abi Sa'id Al-Khudri annahu ra'a ru'yan annahu yaktubu surat Shad, bahwasannya dia menulis surat Shad. Palamma balago, ketika sampai sajadat, kemudian dia bersujud. Qala aro al-qalama, saya melihat kolam. Waddawah, dan saya melihat dawah. Wa kulla syai'in bihadratihi, dan setiap perkara ada di depannya. In qalaba sajidan, semuanya terjungkir dalam keadaan sujud. Qala faqasastu ala nabi, kemudian aku mengkisahkan mimpi tersebut kepada Nabi SAW. Falam yazal yasjud biha Ru Ahmad birijalin sahihin kama afadhu fi majma'iz zawaid. Ini pun sama, termasuk pentingnya kita membaca sujud, pentingnya kita sujud tilawah dalam ayat sajdah. Masya Allah. Al-hadis as-salis wal ishrun, hadis yang ke-23. An Jabir bin Abdullah qol, Ja'a Ubay ilan Nabi SAW, datang Ubay kepada Rasulullah SAW. Faqala, kata Ubay, ya Rasulullah, kana minni al-lailata syai'un fi Ramadan, ada untukku pada satu malam satu perkara di bulan Ramadan. Qala wa madzaka, kata Rasul, apa itu ya Ubay? Wa madzaka ya Ubay, apa itu ya Ubay? Qala, kata Ubay, niswatun pidari, di rumah saya banyak perempuan. Kulna, mereka berkata, inna lanak ra'ul Qur'an, sesungguhnya kami tidak membaca Quran. Panusolli bisolatika, kami sholat dengan sholatmu wahai Ubay. Qala, kata Rasul, kata Ubay, fasolaitu bihina, kata Ubay, saya sholat bihina dengan perempuan tersebut sama ana rokaatin, 8 rakaat. Summa utirtu, kemudian aku witir. Fakana shibhur rodo walam yakul syai'an, seolah-olah menyerupai ridho, saya menyerupai ridho, walam yakul syai'an, aku tidak mengatakan satu perkara pun. Rawahu Ibnu Hibban fi Shahihi, wa rawa Abu Ya'la wa Tabrani fil Awsat bi isnadin hasanin kama fi Majma'iz Zawaid. Wa ma'lum anna dzalika kana qabla fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la fil masjid jama'atan. Itu adalah terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan sahabat di masjid berjamaah. Wa illa lamma taja ila irdi dzalik alaihi salam, dan kecuali ketika ihtaja ila irdi dzalik, dijadikan hujah, ila irdi dzalik, diasongkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, wa sukutun Nabi ikrar, dan diamnya Nabi ikrar, wa ikraruhu tasyri', dan ikrarnya Rasul adalah tasyri' sebagai syariat, wa qabulun,
lima kana minal masyru' kama hiya thariqatu wa sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan dari hadis ini jelas. Jabir bin Abdullah Ubay datang kepada Rasul, kemudian dia mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, di rumah saya banyak perempuan pada satu hari di malam hari bulan Ramadan. Kata Rasul, mau apa tuh Ubay? Maka kata Ubay, itu perempuan mengatakan innala naqra'ul Qur'an. Mereka tidak baca Quran, tapi mereka ingin sholat bareng bersama Ubay. Maka sholatlah Ubay jadi imam, perempuan tersebut jadi makmum berapa? 8 rakaat ditambah witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang, hanya terdiam. Di sini ikrarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi sebelum Rasul Rasul sholat malamnya di masjid dan berjamaah dengan sahabat yang cuma 3 hari. Dalil tentang tarawih juga mungkin yang 8 rakaat. Jadi di malam hari di bulan Ramadan sholat qiyamul lail ini, ya, di malam hari di bulan Ramadan sholat qiyamul lail. Bagaimana hukum qiyamul lail diberjamaahkan? Inilah dalilnya. Jelas kalau tarawih diberjamaahkan itu adalah hadhihi bid'atun, kata Umar. Nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, yaitu tarawih diberjamaahkan. Adapun sholat qiyamul lail, sholat tahajudnya, sholat qiyamul lail diberjamaahkan di bulan Ramadan, bagaimana? Nah, ini adalah dalilnya riwayat Ubay. Ya. Iqrar Rasulullah SAW itu menjadi tasrik, menjadi syariat yang bisa diamalkan oleh kita. Hadirin para pecinta Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah telah kita sampaikan hadis sampai ke 23. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kita lanjutkan pada hadis nomor 24. Bila pisabil haq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.